Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Puja Pangkas. Kali ini dengan tutorial model French crop. Dan kali ini customer seorang remaja. Dan saya akan mulai dengan cutcomb nomor 3 untuk mengikis rambut dari kanan, belakang, dan kiri sebagai baseline-nya. Dan nanti bagian bawah dan atas akan kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan model yang diinginkan. Cutcomb nomor 3 sebagai baseline awal ini tidak berarti harus selalu begitu untuk model French crop ya, tapi ini adalah kebutuhan sesuai dengan keinginan. Di beberapa video yang sudah Puja Pangkas bagikan, ada juga model French crop dengan ukuran baseline yang berbeda. Kita lanjut untuk gradasi bawah. Saya nomor 1 cutcombnya saya pakai yang akan membuat perbedaan agak jauh antara baseline nomor 3 dengan gradasi bawah yang pakai nomor 1. Ciri khas kawula muda lah ya yang suka model seperti itu. Kali ini saya buat gradasi dengan mengayunkan clipper. Nah begini, otomatis bagian bawah ke atas itu dari tipis menjadi semakin tebal. Membuat gradasi dengan cara ini berarti tidak perlu membuat guideline dengan clipper itu tidak perlu, tapi guideline-nya cukup guideline imajiner saja. Dengan demikian proses potong rambut ini menjadi lebih cepat tentunya karena ada satu proses yang kita lewati yaitu membuat guideline. Akan tetapi disitulah kita perlu imajinasi yang kuat, perlu jiwa seni yang lebih, sehingga diharapkan untuk setiap kasus dengan kondisi rambut yang berbeda, dengan model yang diinginkan juga berbeda-beda, maka kita berusaha bisa memuaskan pelanggan. Itu titik poinnya. Penampakan garis ini akan saya perhalus dengan cutcomb nomor 2. Dan pengambilannya ini agak jauh ke atas, ya sekitar 2 atau 2,5 cm ke atas, karena nanti di bawahnya kita akan perhalus lagi dengan cutcomb nomor 1,5. Ini kita aplikasikan untuk bagian samping maupun belakang. Kita lihat bahwa blending dengan baseline nomor 3 itu lebih halus tercapai daripada yang di bawahnya dengan cutcomb nomor 1. Maka di sini kita pakai 1,5 cutcombnya untuk memperhalus lagi blending antara hasil potongan cutcomb nomor 1 di bawah dengan hasil potongan cutcomb nomor 2 di atasnya. Untuk outline kita pakai trimmer untuk membuatnya. Kita buat outline untuk membatasi area yang akan kita kerik dengan menggunakan razor. Razor biasa saya aplikasikan untuk rambut di atas outline itu dengan ukuran 1 atau lebih cutcombnya. Kalau untuk pemakaian shaver biasanya saya aplikasikan untuk potongan rambut bawah, gradasi paling bawah itu menggunakan 0 clipper atau 0 trimmer. Itu baru sesuai. Kalau untuk yang ukuran 1 ke atas ini tidak sesuai, saya anggap begitu karena nanti akan kurang rapi hasilnya, jadi tidak maksimal, gradasinya tidak akan halus. Dan sekarang kalau sudah selesai bagian bawahnya, kita lanjutkan untuk motong bagian atasnya. Kita aplikasikan overcomb karena dari awal dia minta jangan dipotong terlalu pendek bagian atasnya gitu. Akan tetapi dalam kasus ini memang bagian atas belakang ini dia cenderung berdiri. Jadi ini perlu perlakuan khusus. Mungkin nanti di ujungnya akan saya gunting sasak sedikit. Kemudian nanti pada saat styling bisa ditambahkan minyak rambut, apa itu pomade atau minyak rambut biasa, sehingga dia akan bisa tidur atau lebih tertata begitu. Di video sebelumnya Puja Pangkas menggunakan teknik blunt cut untuk rambut atas sepanjang ini, tapi kali ini sengaja memakai overcomb ya untuk variasi lah gitu. Jadi ada kalanya pakai overcomb, ada kalanya pakai blunt cuts agar sebagai perbandingan mana di antara kedua teknik itu yang lebih efektif dan efisien untuk kita aplikasikan pada rambut tertentu.
Baik, sekarang kita sampai pada poin dari model French crop ini, yaitu memotong poninya. Untuk kali ini rambutnya di atas tidak terlalu pendek, berarti kita juga menyesuaikan untuk poninya tidak boleh terlalu tinggi. Untuk kasus yang lainnya, karena yang di atas rambutnya dibuat pendek atau cepak gitu, jadi bisa lebih tinggi naik lagi untuk potongan poninya. Kalau untuk customer saya ini tidak bisa terlalu tinggi motongnya karena memang rambut di atas masih disisakan panjang gitu. Untuk styling Puja Pangkas kali ini hanya memakai air mineral aja ya, nggak pakai minyak, pomade atau jenisnya. Ya kita rapikan, kemudian baru proses selanjutnya. Sekarang kita krik pakai razor biasa. Ini adalah razor modifikasi yang aslinya adalah 2 mata pisau, yang saya modifikasi menjadi 1 mata pisau. Ini mudah sekali digunakan karena bisa lebih detail, tidak berbahaya untuk anak-anak yang biasanya banyak gerak gitu. Kalau pakai yang pisau lipat sudah lama saya tinggalkan. Adapun tutorial cara membuatnya ini sudah ada di channel Puja Pangkas ini, silahkan dicari saja. Ada 2 video tentang tutorial pembuatan razor modifikasi yang saya pakai ini. Dan juga kalau tidak telaten untuk bikin, ada link pembelian di sana. Oke, kita lanjut ya. Untuk merapikan bagian bawah ini saya pakai nomor setengah Cut-Comb-nya. Ini untuk meratakan garis sepanjang outline. Karena setelah dikrik dengan razor ternyata masih nggak rata sepanjang outline itu. Ini padahal tadi sudah pakai nomor 1 semua secara merata. Tapi biasanya kejadian ini dipengaruhi oleh kontur kepala atau juga pertumbuhan rambut yang tidak merata pada setiap bagian di sepanjang outline ini. Maka kita yang harus mengakali bagaimana caranya. Dan di sini kita pakai Cut-Comb yang ukurannya lebih kecil daripada Cut-Comb yang di atasnya outline, sehingga menjadi gradasi. Kita lihat dari sepanjang outline, semakin lama akan semakin rapi dengan finishing ini. Mari kita sama-sama belajar ya. Dan sebagai wujud dukungannya, silahkan subscribe sekarang bagi yang belum subscribe. Silahkan share video ini ke sosmed kalian agar teman-teman yang lain bisa mengambil manfaat dari video yang Puja Pangkas bagikan. Kalau masih terlihat belum rata, kita bisa akali lagi dengan 0 open. Dan tentunya tidak harus ke semua sepanjang outline, tapi ya kita pilih mana yang masih tebal gitu, masih belum rata, itu kita kikis pakai 0 open ini. Kalau yang sudah tipis seperti di belakang ini ya tidak usah lagi, nggak perlu lagi. Kita tinggal menyesuaikan saja di bagian mana yang lebih tebal kita kikis, yang sudah tipis kita biarkan saja. Bahkan kita akan menyesuaikan, menyeimbangkan dengan yang sudah tipis itu, yang paling tipis itu. Jadi yang jadi patokan yang paling tipis. Baik, kita styling, tentunya nyisirnya ke depan untuk French crop ini ya. Dan kita sambil koreksi, kalau memang ada yang perlu dikoreksi, kita koreksi, kita potong lagi. Kalau sudah cukup, tinggal dinilai. Jadi silakan, inilah hasilnya French crop dan ukuran baseline 3 untuk remaja. Bagaimana Mas? Baik, mantap.